Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host tercinta. Saya Fandi Ahmad sebagai host di Soccer Podcast RBFA kali ini. Saya hari ini kedatangan tamu di segmentasi kali ini, yaitu coach yang berasal dari SSB paling sepuh di Kota Bandung, yaitu SSB Uni. Silakan coach memperkenalkan diri. Siap Kang, nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali pelatih penjaga gawang dari SSB Uni, tentunya pernah main juga di SSB Uni. Jadi pengalaman pemain dan sekarang merasakan pelatih sangat berbeda, Kang Pandi. Ya, siklusnya berbeda. Berbeda sekali. Mungkin kemarin jadi pemain tenang, sekarang jadi pelatih penjaga gawang tidak tenang. Sangat terbebani dengan target, Pak ya. Ya, betul. Apalagi kalau penjaga gawang saya udah main error, kemasukan yang tidak seperlunya, di situ sangat amat beban bagi saya. Balik lagi evaluasi, pasti head coach. Evaluasi penjaga gawang terus pasti. Pressure-nya tinggi, ya. Oke, baik. Coach Gali. Karir melatihnya sendiri, Coach Gali dimulai dari tahun berapa sih? Sebagai pelatih penjaga gawang. Itu dulu saya sebelum pelatih saya ikut dulu bersama. Bukan penjaga makam ya ini ya, penjaga gawang. Ya. Meskipun rumah dekat makam tapi saya bukan penjaga makam. Penjaga gawang. Dulu mulai ngelatih itu 2005 saya ikut dengan senior saya. Pak Boy Keadam. Pak Boy Keadam Legend juga ya, Keadam ya. Iya, saya ikut di situ sama Pak Boy, lama juga saya belajar ngelatih. Kang, istilahnya kali pengen belajar ngelatih penjaga gawang. Ikut aja kamu, saya punya bengkel atau namanya SSB. Saya punya di situ, kebetulan di Lodaya. Privat ya waktu itu ya. Privat penjaga gawang. Apa sih nama ininya? Boy ke Adam lupa lagi itu udah lama. Pokoknya Bahasa ya. Iya, pokoknya inilah Soccer Academy Boy ke Adam, Soccer Academy. Boy ke Adam lah. Ya. Di Legend juga ya. Oke, sebelum melangkah ke berikutnya, jangan lupa like, share, comment, and subrek. Karena subrek itu gratisan ya. Tidak lupa juga ada giveaway dari Pantol RB Fans sendiri. Kita pilih berdasarkan komentar terbaik gitu ya. Oke, dilanjut nih Coach Gali. Dengar-dengar Anda juga mantan pemain? Iya, saya bareng pemain adu manuk atau ya di bola bal-balan. Adu manuk. Ya, ngadu manuk sekarang kebetulan kerja juga di perusahaan manuk juga. Kalau istilahnya orang lain kayak Ferdinand punya Garuda di dadanya, saya punya merpati di dadaku. Gitu kan. Jadi pilot juga ya. Ya. Oke, karir Coach Gali dimulai atau pensiun tahun berapa? Dimulai dulu lah. Dimulai katanya bukan karir pemain dulu lah. Pemain dulu saya bareng sama Jajang Mulyana, Ferdinand. Tim nasi uduk juga kayaknya. Ya. Dulu itu Persib Remaja, ya, Hornas sampai Suratin, dan akhirnya main kemana-kemana sampai berlabuh di Persikap dan diakhiri di Persipos. Kerja itu sampai, dan akhirnya habis kerja saya mau ngapain lagi gitu kan. Saya berpikir saya tidak tercetak sampai pemain liga, gimana kalau cari kerja sambil melatih, mencetak pemain juga. Betul. Alhamdulillah menumpahkan pengalamannya pada saat jadi pemain. Artinya bisa menelurkan kembali ya pemirsa. Ternyata di RBFA League ini banyak pelatih yang notabene mantan pemain. Sebelumnya Coach Ahmad juga itu mantan pemain, ya kan? Pernah bareng sama beliau. Oh, pernah satu tim juga ya. Katanya. Dari Hornas mungkin ya, dari Persikap. Di Persikap juga. Jadi banyak mantan pemain yang menjadi pelatih potensial. Makanya RBFA League sendiri menginginkan untuk RBFA League sendiri menjadi barometer sepak bola di Indonesia kembali, terutama di Kota Bandung. Nah, bukan berarti menyaingi kompetisi resmi, enggak, karena kita pun terrekomendasi untuk penyelenggaraan ini.
Kalau tidak terrekomendasi, kita nggak boleh ngundang yang dari anggota PSSI Kota Bandung sendiri. Nah, baik. Untuk license pelatih nih, Kebetulan saya masih D. masih D berarti belum mengarah ke level 1 ya, Belum ya. level 1. Cek, saya harus cek dulu, insya Allah lah ada Ya. rezeki Bertanya tahun saya. ini atau bulan-bulan nanti kalau ada, saya akan kejar itu. Ya. Mungkin mantan kawan-kawannya dulu waktu SMA ataupun pada saat bermain bola mungkin kaget melihat coach sekali. Karena penampilannya sudah agak melebar nih. Sama saya juga agak melebar gitu kan. Agak melebar ya karena usia juga. Nah di samping itu ingin menelurkan juga dulu bakat kemampuannya pada saat jadi pemain liga. Mudah-mudahan yang dibina atau yang dilatih oleh coach Gali juga memiliki karir yang sama. Alhamdulillah. Apalagi notabene ini tim yang paling senior, bahkan pendiri Persib juga di sepak bola Kota Bandung ini. Oke, baik coach. Karena Soccer Podcast Ermiva sendiri tidak hanya mempromosikan timnya atau liganya kita sendiri. Kita kan selektif lah karena yang bermain di Ermiva League ini adalah notabene diikuti oleh tim-tim resmi dan independen. Ya, betul. Jadi semua orang atau semua tim berkesempatan di Ermiva League. Jadi membuka selebar-lebarnya buat yang mau ikut masuk, yuk ikut masuk. Konsep kita seperti itu. Nah, harapan-harapan untuk Ermiva League sendiri menurut Coach Gali apa nih? Alhamdulillah dengan mengikuti turnamen Ermipa ini Bisa jadi pramusim ya. bisa jadi Tahun depan kan pramusim, 2010 ya. Iya. Kalau lihat ada turnamen yang lebih lagi ini, mungkin kalau dengan melihat mata-mata yang lain, mata jeli atau pemandu bakat atau talent scouting, ya Ermipa ada live-nya. Mungkin lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi, betul. lebih dipermudah lagi. Betul. Alhamdulillah dengan adanya turnamen ini, mungkin anak-anak kita atau dengan SSB yang lain bisa gitu talent scouting melihat ini ada anak buat ke tahun berikutnya, ada jenjang karirnya buat ini, tinggal lihat live-nya, mungkin tinggal menghubungi itu sekali. Yang saya inginkan itu sangat nilai jual sendiri ya. Jalan jembatannya itu. Terima kasih. Tidak usah kita datang ke lapangan. Yang punya klub ataupun tidak punya pemain bisa ngebidik juga ke sini. Ini bagusnya bersekian bisa tinggal nandain aja. Ya, bahkan pelatihnya juga kiper alus itu sekali ternyata mati uni. Saya langsung kontak sekali. Terus ini berarti pelatihnya alus ya. Nah, untuk tim liga boleh menghubungi coach sekali. Ya bisa jadi asisten coach goalkeeper juga bisa. Nah, mudah-mudahan lewat podcast ini untuk kursus ke C ini dipermudah. Amin. Karena C ini antrian loh. Dari sekian banyak mantan pemain ingin mengambil lisensi itu sangat sulit. Bukan berarti rupiahnya yang kita jadi kendala, tapi antriannya ini loh. Antriannya. Lisensi D ngambil tahun berapa? Lisensi D ngambil tahun 2013. Saya sudah melatih. 2013 sudah melatih. Jadi sebelum punya lisensi, maaf nih. Biasa. Bener cerita nih saya. Saya dari Boy ditawarin ke SSB Sasko. Yang pemilik Pak Haji. Li, kamu ngelatih juga ya. Ketua PSSI juga. Li, kamu ngelatih ya Pak Haji. Sok kamu belajar ngelatih di situ. Saya cuma bisa ngasih prestasi. Beliau berbicara seperti itu. Saya masih ingat ketika saya melatih, di situ saya melatih angkatan PK. Buat piala Nike. Itu piala apa sih angkatan generasi emas lah. Ya. Sasko. Saya lihat head coach pada saat itu Kang Sujana. Sujago. Bantu Kang. Mana Kang? Saya jujur, Kang, saya ini belum punya lisensi Kang. Kalau ke situ saya nggak lihat lisensi kamu, saya lihat kerja kamu. Kata beliau tuh, benar Kang. Ya saya di situ sambil belajar, dia bimbing saya belajar. Saya nemu penjaga gawang. Li, gimana bahan kamu? Kurang Kang. Bilanglah Pak Haji kurang. Tinggi sekarang, main bola sekarang ada penjaga gawang pakai build up Haji. Ya udah nanti ada, datanglah.
Adi Satrio. Oh, Adi Satrio. Iya, disitulah sambil Ini jalan-jalan. mantan pelatih di bukan mantan ya, kalau pelatih itu kayak guru ya. Ya, Coach. Adi Satrio itu dulu wah masih gimana lah anak-anak seusianya. Saya pu sambil saya almarhum bilang dia tuh pas final nggak mau main karena ada intimidasi lah. Betul. Ya sampai bilang ke almarhum Pak Encas tuh nih, Pak gimana Gali punya ini? Ah itu mentalnya li. Iya mental dulu Gali sama mental anak sekarang nggak bisa. Ya saya Madi cuma nanya ke anak, kamu masih mau pengen ada Garuda di lambang sini bukan lambang Sasko? Kamu main kata saya tuh. Kalau nggak main kamu nggak dapat, kamu nggak akan dapat nilai. Kenapa? Mungkin di atas sana yang nonton ada talent scouting juga. Ya banyak. Dan akhirnya ya udah saya mau main. Enggak, saya nggak mainkan dia waktu pada final tuh. Enggak, saya karena kamu sudah buat hancur nanti tim nanti kalau kamu mental kamu udah ini. Saya berbuat seperti itu langsung almarhum benar anak itu harus digituin dulu. Tuh. Menit keberapa saya baru turunkan karena itu pada itu saat kalah 1-0 kan. Iya. Akhirnya dia punya main kena penalti juga. Alhamdulillah dapat. Akhirnya direct Beckham di depan masuk, kita menang 2-1 di situ. Iya. Alhamdulillah. Push dari mental ya. Thailand kan. Oh iya. Langsung, waduh, saya bingung kalau ditanya lisensi lagi. Main di Thailand ditanya lisensi gimana, Kang? Jawaban Pak Jika sesuai pada pelatih paspor katanya. Inilah pelatih paspor kan. Di situ pulang lagi. Itu Piala Nike ya kalau Iya, tidak salah ya. Nike saya juga kaget. Aduh, kok nggak jadi pemain, jadi pelatih di situ. Iya. Kaget saya itu. Kalau Piala Nike ya memang segala privat dipertanyakan. Ya, itu. Makanya banyak ya mudah-mudahan lewat broadcast ini semua pelatih mendapatkan kesempatan mengambil lisensi Amin. Nah, itu ke Kak. jenjang yang lebih tinggi. Karena apa ya, sejatanya pelatih itu Ya. sekeren-kerennya pelatih, sebanyak-banyaknya membina dan pemainnya jadi di liga. Tapi kalau pelatihnya sendiri tidak punya privat atau lisensi, jenjang ke atasnya itu susah. Susah. Benar, Kak. Karena cita-cita jadi pelatih juga ingin melatih liga kan, Iya. tidak hanya melatih bocil-bocil atau yang youth dan lain sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan Coach Gali bisa Amin. mendapat langsung A lah. Kalau nggak bisa ya. Jangan perjanjian Cek dulu lah. Cek dulu aja. Dan terlalu lama ini hold di Iya. lisensinya. Iya, Padahal lama. punya potensi yang lebih mentereng lah, karena menjadikan kita tahu Adi Satrio itu siapa, Iya. kiper di mana kan gitu. Lagi pula tahu juga Beckham itu siapa, Iya. gitu kan. Jadi nggak akan ada Beckham, nggak akan ada Adi Satrio jika tidak ada yang menggosok. Nggak akan ada batu cincin yang mengkilap jika tidak ada pengrajinnya yang menggosok. Itu pemirsa. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Untuk Uni ini kan untuk Iya. di Ermivolik tahun kedua ya, Iya. kalau nggak salah. Motivasinya apa sih Ya, sekarang ikut Ermiva? motivasinya ya itu tadi ya, salah satunya Mengirimkan berapa tim? 6? Dua. Dua. Habis sama Uni dong. Uni Bandung sama Uni 1903. Tuh. Kalau Uni Bandung kan yang notabene katakanlah yang khususnya kelas khususnya. Kalau yang yang 1903 Uni 1903 itu banyaknya pemain reguler, banyak baru lah. Mereka yang butuh jam terbang gitu kan. Nah, dari perjalanan kemarin udah 2 pertandingan mungkin ya. Yang ini yang khusus menang-menang terus. 2 match. Udah week 3 kan itu? Week 3. Iya, Uni ya mau ketiga kan. Ini udah 3. Iya, mau keempat. Mau keempat. Dalam Keempat, nggak perjalanan kerasa ini. nggak kerasa. Ya salah satunya kan ini live, ada live-nya. Betul lah. Balik lagi untuk menunjang karir anak-anak ya syukur. Promosi juga ya buat Promosi. anak-anaknya ya. Bisa live, disitulah kenapa kita ikut terus Ermipa ya bro. Dan satu hal lagi yang lebih penting ya, di situ ada sesepuh kita ibaratnya Pak Denny Samsudin juga, mentor kita Saya juga. ulas lagi Ya. nih, sahabat Ermiva, bahwa di Ermiva League ini ada legend juga di sini. Ada senior kita, ada Kang Ajat Kang Sudrajat, Ajat. ada Denny Samsudin, terus kemudian di perangkatnya ada Oki Dwi Putra, Iya. gitu kan.
di Matchcom-nya ada Fandi Ahmad. Iya, gitu Abang kan. sendiri. Oh iya saya. Curhat regulasi dan ya lagi. Eta regulasi kan tebal-tebal sana Iya, nyeun. harus kita sebagai pelatih juga ingat Betul. kadang suka lupa regulasi. Tuh. Kadang protes mau baca dulu regulasi. Pasal sabaraha cek Matchcom teh. berapa? Oh. Itu Kalah makanya geram. wajib kan menguasai. Makanya kalau di grassroots kan banyak nggak boleh ditendang. Kita pinter pelatih tanya, Kang, kalau kita bolanya lempar terus kita tendang boleh kan? Enggak itu langsung. Iya boleh kan? Betul. Nah disitulah itu juga bagian dari teknik Kepintaran pelatih Kepintaran juga. pelatih Iya, juga. benar. Di situ. Jadi kenapa dari APSSI sendiri nih, coach anak ketua APSI-nya Kota Bandung, harusnya si pelatih itu mempunyai insting ketika masuk ke klub mengikuti kompetisi atau turnamen, tanyain dulu regulasinya seperti apa, pelajari dulu. Gitu. Saya ada cerita, Coach Jackson, halo. Itu orang yang enak diajak ngobrol masalah regulasi atau law of the game. Dia baca. Termasuk almarhum Rudy Kelces, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan juga kan. Karena beliau baru meninggal beberapa hari kemudian. Ya kita doakan saja beliau supaya diampuni segala dosa-dosa. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Coach itulah yang yang banyak moleh saya lah gitu. Jadi orang yang sering baca regulasi, sering mempelajari law of the game itu Rudy Kelces, yang keduanya Jackson F. Tiago. Nggak tahu pelatih yang lain karena saya belum sering komunikasi, tidak sering komunikasi dengan beliau. Mungkin Rahmat Darmawan pun seperti itu. Cuman yang sering interaksi, yang sering saya pimpin di pertandingan ada Jackson dan Rudy Kelces. Terutama Rudy Kelces ya saya anggap sebagai bapak sendiri. Waktu tim nasional seleksi beliau pelatih. Banyak ngobrol dan sebagainya. Bahkan ketika saya jadi Matchcom juga, dia memimpin tim, saya sering banyak ngobrol. Itulah yang pelatih yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelatih. Nah, saya melihat di Army Valik sendiri, pelatih sekarang udah ada progres banget. Jadi nanya, ketika mulai regulasinya kumaha sih? Iya. Gitu. Terus di ASCOT juga sama. Regulasinya seperti apa sih? Terus mereka pelatih yang senior ataupun yang baru yang interest terhadap aturan nggak akan kaget dilihat regulasi yang segini Pak. Sekitar 200 halaman Pak. Karena pertama saya pernah nanya nih ke salah satu pelatih di di Army Valik sendiri, dia ikutan di ASCOT juga, dia melatih juga. Kenapa saya baca 200 lembar pertama itu ada aspek menghargai si kreator kompetisi. Betul sekali. Ketika menghargai kompetisinya berarti udah menghargai federasinya, menghargai sepak bola. Dan yang kedua buat pegangan saya, karena di regulasi ada celah yang memang kita bisa pakai. Ya jangan dibahas di sini, nanti bisa durasi ini panjang sekali. Panjang ini udah 86 menit nih. Jangan-jangan perpanjangan waktu 6 menit lagi. Iya. Nah, oke. Kita ketika ngebahas regulasi, alhamdulillah Army Fast selalu tidak ketinggalan. Nge-flash dengan yang mengerucut ke atas. Iya. Jadi ya have enjoyed. Army Fast sendiri jadi promosi juga. Kadang-kadang kita mau nyodorin pemain. Dilematisnya di situ. Saya punya pemain nih. Kalau mau lihat tuh di Army Valley, matchnya yang ini lawan ini, ini lawan ini. Lihat aja sendiri. Kalau like, lu ambil deh. Buat evak buat apa? Iya. Jadi si pelatih tim nasional sendiri yang mudah-mudahan ini tembus ke pusat sana. Ya, tolong dibaca ya, Mbak, Mas. Saya udah share linknya juga loh. Di sini banyak pelatih yang potensial, pemain juga potensial di usia 14. Tolong buat timnas usia 15 agak dilirik. Doa saya tuh makasih banyak buat RMIPA. Live gak ada yang seperti ini kecuali di RMIPA. Betul, alhamdulillah ya, kita juga berkat support bapak-bapak semua, masukan, saran, kritik. Kita nggak anti kritik ya. Yang komen ngekritik tajam pun nggak masalah. Kita giveaway langsung. Gitu ya. Tapi jangan ya salah satu di antara kita janganlah, apalagi
panpel RBPA, terus tiba-tiba bikin komen mau dapat giveaway. Oh, tunggu dulu, ntar dulu bro. Ini untuk khusus masyarakat luas, bukan untuk Anda. Oke. Nah, RMIPA juga ingin membantu si SSB-nya sendiri atau si PSS sendiri. Untuk apa? Untuk menghadirkan sponsor, tidak hanya untuk RMIPA-nya sendiri. Itu ya. Untuk RMIPA ya bisa untuk menghidupi liga tanpa berbayar, Pak. Itu cita-citanya. Sekarang itu lapang mahal. Iya. Wasit Pak harus dibayar, Iya. Matchcom pun harus dibayar, Pak. Itu. Terus transportasi juga. Betul. Nah, di samping itu ketika ada sponsor masuk silakan. Tidak hanya RMIFA-nya saja untuk disponsori oleh Anda, tapi klub ini bisa boleh. Jadi alamatnya di mana nih? Ini detail alamatnya nih. Ciwasra, Komplek Batu Raden. Komplek Batu Raden. Silakan kepada masyarakat yang di luar sana, entah dimanapun kalian berada, yang terdekat di daerah Batu Raden itu ada SSB Unik. SSB yang udah paling senior di ruang lingkup masyarakat sepak bola Indonesia. Dan di situ banyak legend-legend juga. Ada Budiman Yunus, ada Yusuf Bahtiar, banyak lah. Dan ada coach sekali juga. Berarti ada juga kan legend. Kan legend itu seseorang yang sudah lama bermain, kemudian pensiun. Nah, gitu. Jadi jangan lama terus mau prestasi, enggak. Kan legend itu legenda. Ada hidup yang namanya Coach Galih. Mudah-mudahan ini Indra Safri denger nih, Coach. Aduh, sudah sharing juga ya. Podcastnya terus ininya ya, tolong Coach lah ditonton. Gitu. Oke. Saran-saran dari Coach Galih ini untuk kemajuan RMIFA-nya sendiri seperti apa? Silakan, kita terbuka aja bebas. Terus kekurangannya apa sih di RMIFA League? Buat masukan untuk kita juga sih. Kalau masukan, saya mau pengen tetap berjenjang tiap tahun ada. Insya Allah kalau itu. Tiap tahun ada dan kita jaga. Dan akan kualitasnya akan naik lagi Betul. dengan live kayak begininya. Aduh, saya sangat senang sekali, saya sangat butuh sekali. Kenapa? Buat anak-anak juga. Memasarkan anak-anak kan jadi lebih gampang. Tinggal memasarkan diri sendiri. Anak-anak dulu. Saya kan di awal cetak pemain lagi kan. Pengennya anak-anak cetak gak jadi pemain liga. Kepuasan tersendiri ya. Betul. Di situ. Supaya RMIPA ini terus tetap ada dan berlanjut naik lagi akan lebih lagi. Waduh, indah. Dan untuk kalau kata Agang bilang tadi sponsor bener, ini turnamen yang harus disponsori. Sini sponsor bener. Saya udah terasa sekali main di RMIPA 2 tahun berarti kan. Saya ikut 2 tahun saya. Moga-moga ada sponsor lagi supaya ya tadi kata Agang tidak berbayar lagi gitu kan. Amin. Karena amin. Itu dia bingung kalau melawan dengan orang tua. Wah, itu. Dilematisnya di situ pemirsa. Jadi disangkanya enak mengelola PS atau dan lain sebagainya. Itu. Kita tetap bukan kendalanya. Iya. Orang tua, tapi selalu ada cerita dengan orang tua karena itu. PS Udunan. Klub Udunan lah. Kita juga ya, saya pribadi ingin itu seperti yang di luar sana, sponsor numpuk di PS. Biar orang tua tidak ada istilah bayaran Udunan pemain anak saya tuh dipainkeun kata mah eleh nih. Ibaratkan ya lika-likunya lah. Ya betul, lika-liku mengelola SSB. Dia diminum Coach, diminum nyantai lah di kita mah, nggak ada harus begini. Nah, tapi dibatasi. Oke. Cerita pengalaman sudah dan lain sebagainya sudah, terus harapannya sudah, masukan paling dekatnya apa? Iya, untuk flash interview jalan nggak kemarin? Jalan. Nah, itu salah satu etalase jualan juga. Nah, saya angkat jempol sekali itu. Kan itu pasti match kan. Iya. Terus ada coach terbaik di situ. Iya. RMIFA tidak menilai coach terbaik hanya dari pertandingan menang. Bukan, tidak.
menang, tapi overreaction, attitude dan etikanya tidak dijaga, apakah jadi pelatih terbaik? Tidak. Kita selektif ngitungnya di situ, attitude-nya juga dijaga, pola melatihnya juga dijaga. Karena apa? Yang menentukan pelatih terbaik itu bukan Panpel, langsung dari Pak Ajat dan Pak Denny Samsudin. Real. Ya, karena mereka lihat formasinya kayak begini, skemanya seperti ini, Betul. berarti jalan di pelatih. Meskipun kalah, Betul. itu coach terbaik. Kenapa? Bisa menuangkan hasil kursusnya Iya. di lapangan, gitu. Nah, sekarang masukan terekstrimnya apa nih? Kita nggak usah katakan lagi middle sok, masukan kritikan, nggak. Terekstrim apa nih? Terekstrim? Gak ada sih yang terekstrim. Yang saya bersyukur alhamdulillah adanya Pak. Supaya bertahan aja supaya terus ya. bertahan. Tidak hanya tahun sekarang. Ya, Iya. alhamdulillah juga kita ada progres. Tahun sebelumnya kan masih ada kekurangan dari Betul. jumlah tim maupun dari pelaksanaan sendiri tentang medianya juga. Iya. Karena media sarana jualan adalah media. Iya, betul. Media tidak jalan, aspek bisnis tidak berjalan, aspek promosinya juga susah, Pak. Betul. Ya kan? Karena banyak di Kota Bandung orang tua yang tidak mampu Betul. menyekolahkan anaknya ke SSB. Hmm. SSB kan ada grade termahal, middle, Iya, dan yang soft. Middle soft. Nah, orang tua pemain HD tuh bisa daftar, itu yang jadi persoalan. Ketika mau masuk ke klub, nggak ada program beasiswa, Pak. Betul. Karena klub belum bisa mandiri. Nah, di samping itu ya tujuannya RB Valley lewat medianya ini sendiri adalah untuk mengundang para sponsor, silakan kalau mau masuk ke SSB-nya sendiri, ke klubnya sendiri, ya silakan. Kita sudah punya wadah promosinya. Wadah promosinya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang pemilik brand-brand yang terkenal, silakan. Bisa dikerjasamakan dengan tim maupun dengan RMIPA-nya sendiri. Karena tiap bergerak RMIPA selalu ada cerita gitu kan. Betul. Tidak lepas. Ada lagi coach? Kayaknya Udah nggak keras ini, udah 30 menit. cukup, alhamdulillah. Pokoknya saya sudah puas semuanya, hasil wah kalau bilang. Udah. Wah, pokoknya dengan ada turnamen ini. Ya. Mudah-mudahan pemerintah juga mendukung terselenggaranya turnamen yang diinginkan oleh masyarakat sepak bola di Kota Bandung. Mudah-mudahan. Nah, di samping itu lapangannya juga tidak sulit, Pak. Betul. Lapangan tanah ya, Pak. Iya. Lapangan biasa. Karena lapangan sintetis itu mahal sekali, Pak. Mahal sekali. Jadi kita pun bukan tidak mau menggelar di weekend. Iya. Untuk memperhatikan sekolahnya para pemain. Enggak. Betul. Kita juga masih memikirkan hal pendidikannya. RMIPA selalu memikirkan hal pendidikan. Iya, karena kan ada dispen juga. Betul. Saya instruksikan ketika main jam 10, kamu habis beres main, kamu harus balik ke sekolah. Betul. Ketika main siang, kamu pagi harus masuk. Kita di situ juga. Karena di undang-undang nggak tahu impres gitu tentang kemajuan sepak bola Indonesia yang dibikin oleh mantan presiden kita Joko Widodo. Ada. Iya. Semua harus bersinergi. Iya. Pendidikan, olahraganya dan lain sebagainya. Jadi sepak bola tidak jauh dengan intelijensi. Intelijensi itu kecerdasan, Pak. Jadi kita harus balance. Jadi pemain juga di samping capek ya resiko wayahna, kalau kata bahasa Sunda wayahna. Iya. Tekan Isuk capek langsung ke sekolah, meskipun nunutan kamu sekolah harus masuk sekolah. Tidak boleh ke arah sana. Oke? Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan tidak bersekolah. Karena mohon maaf kita belum mendapatkan tempat di weekend karena keterbatasan lapangan habis oleh member. Semoga Uni juga sama ya. latihan jangan terganggu kecuali Saya baru ingat Uni juga sama. Punya lapangan bagus. Bagus, alhamdulillah di weekend kadang kita melihat, kadang kita harus bayar sendiri. Karena itu B2B ya, profesional bisnis. Oke, baik. Sahabat Ermiva, tidak ada yang disampaikan lagi, Coach? Alhamdulillah cukup, Kak. Saya sudah. Wow, katanya. Alhamdulillah kita dapat respon positif dari berbagai pihak.
Jikalau tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin podcast dengan Coach Galih asal dari tim Uni ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, share, comment, and subrek RMIFA TV ini supaya soccer podcast RMIFA lebih berkembang lagi, RMIFA-nya lebih liganya sendiri lebih berkembang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RMIFA. Ciao.